Selamat pagi, Bu Loren dan teman-teman yang saya kasihi. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu tentang Pajajaran, Melayu, dan juga Bali. Namun sebelum itu, mari perkenalan dengan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Alvaro dengan nomor absen 2, Fani dengan nomor absen 10, saya sendiri Gabriel Syamsuddin nomor absen 14, Karen Kalista nomor absen 20, Nathan nomor absen 25, Samuel nomor absen 28, dan juga Vanessa nomor absen 32. Sekian dari perkenalan kelompok kami. Sekarang kita lanjutkan ke materi. Pajajaran adalah pusat pemerintahan Kerajaan Sunda yang berdiri selama beberapa abad, yaitu abad ke-7 sampai ke-16 yang terletak di sebelah barat Pulau Jawa, meliputi Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang. Raja pertama Kerajaan Pajajaran bernama Sena. Namun, tahta Kerajaan Pajajaran direbut oleh saudara Raja Sena yang bernama Purbasora, sehingga Raja Sena dan keluarganya terpaksa meninggalkan keraton. Namun, tak selang berapa lama, Raja Sena berhasil kembali merebut tahta kerajaan. Sebelum menjadi kerajaan yang mandiri, Kerajaan Sunda merupakan bawahan dari Tarumanegara. Raja Tarumanegara yang terakhir adalah Sri Maharaja Linggawarman yang memiliki dua putri. Yang pertama adalah Dewi Manasih yang menikah dengan Tarusbawa dari Sunda. Yang kedua ada Sabah Kencana yang menikah dengan Dapunta yang Sri Jana saja. Setelah Linggawarman meninggal, kekuasaan Tarumanegara turun ke Tarusbawa. Hal ini membuat penguasa Galuh Wretikandayun memberontak dan meninggalkan Tarumanegara dan mendirikan kerajaan Galuh yang mandiri. Dalam prasasti Sang Hyang Tapak disebutkan seorang raja yaitu Maharaja Sri Jaya Bupati dan berkuasa di Prahajian Sunda. Jaya Bupati ini memeluk agama Hindu ajaran Siwa yang dibuktikan dengan gelarnya Wisnu Murti. Raja Jaya Bupati pun digantikan oleh Sri Baduga Maharaja yang terlibat pada Perang Bubat dan tewas bersama pengiringnya pada tahun 1357 sampai 1371 Masehi. C. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran. Pada masa pemerintahan Prabu Ratu Dewata, terjadi serangan yang bercorak Islam yang dipimpin oleh Maulana Yusuf pada tahun 1579. Serangan tersebut mengakhiri riwayat Kerajaan Pajajaran atau Sunda dan disimbolkan dengan diboyongnya singgasana raja dari Kerajaan Pajajaran ke Keraton Suroswan di Banten oleh pasukan Yusuf Maulana. Sekarang kita masuk ke kerajaan kedua, yaitu Kerajaan Melayu. A. Lokasi dan sumber sejarah Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu adalah kerajaan yang bercorak Buddha yang terletak di Sumatera. Lokasinya dekat dengan Selat Malaka, yaitu sekitar Jambi atau Canpet. Persisnya di tepi kiri kanan Sungai Batanghari. Sumber Kerajaan Melayu berasal dari Tiongkok, dari kitab Nagara Kertagama. Pada bait pertama pupuh 12 menyebutkan nama-nama negeri yang berada dalam perlindungan Majapahit. Salah satunya Kerajaan Melayu. Seorang pendeta pertama, Ising, pada tahun 671 Masehi, melakukan perjalanan ke India dari Konton atau Tiongkok. Ia singgah di Sriwijaya untuk mempelajari bahasa Sanskerta. Pada tahun 685 Masehi, Ising kembali lagi ke Sriwijaya untuk menerjemahkan beberapa kitab suci agama Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Tiongkok. Sekitar tahun 692 M, kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya sampai abad ke-12. Lalu, sekitar tahun 1275, kerajaan Melayu pulih kembali dengan melakukan Sriwijaya dan melakukan perdagangan di Selat Malaka. Kerajaan Melayu mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Aditya Warman. Aditya Warman memperluas kerajaan sampai Pagadong, Sumatera Barat. Namun, kerajaan Hindu-Buddha berakhir pada abad ke-13. Lokasi dan sumber sejarah. Prasasti Bali yang tertua berangka 882 Masehi. Isi ada tentang pemberian izin kepada para biksu agama Buddha
untuk membuat pertapaan di Bukit Kintamani. Dalam kitab cerita Parayangan disebutkan kerajaan Bali pernah diserbu Kerajaan Mataram pada 730 Masehi. Airlangga atau Raja Mataram adalah hasil perkawinan dari Raja Dharma Udayana Warmadewa dan Ratu Mahandarata. Sekarang kita akan membahas tentang keadaan sosial politik kerajaan Bali. Dalam prasasti Sano dan dibuat oleh Raja Srikesari Marwadewa atau yang sering disebut dengan Raja Ugrasena pada tahun 915 sampai 942 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Ugrasena membuat beberapa kebijakan, yaitu membebaskan beban pajak kepada beberapa desa sekitar tahun 915 Masehi. Nah, desa tersebut merupakan penghasil kayu untuk kerajaan tersebut. Nah, pengganti Ugrasena adalah Tarbanendra Marwadewa beserta permaisurinya. Ia berhasil membangun permandian suci atau yang disebut Tirta Empul ya di desa Monukaraya atau Manuruga dekat dengan Tapak Siring. Nah, pengganti Tarbanendra Warwadewa adalah Raja Jayasinga Warwadewa, Jayasadu Marwadewa, Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi, dan Dharma Udayana Marwadewa. Pada masa pemerintahan anak wungsu sekitar tahun 1049 sampai 1077 Masehi, kerajaan Bali ini memperluas wilayah kekuasaannya dan juga mengeluarkan sekitar 28 prosasri yang tentang kegiatan yang dilakukannya. Nah, ia sendiri meninggal pada tahun 1080 Masehi dan dimakamkan di Gunung Kawi, daerah Tapak Siring. Raja terakhir pada kerajaan Bali ini adalah Raja Paduka Batara Sri Artasurwa. Nah, atau lebih dikenal dengan sebutan Raja Bedahulu. Ia memiliki 2 orang patih yang bernama Kebo Iwa dan juga Pasung Grigis yang berjuang mati-matian mempertahankan kemerdekaan Bali dari ekspansi Majapahit yang pada saat itu tunduk di bawah pimpinan Gajah Mada, walaupun akhirnya usaha mereka cukup sia-sia karena akhirnya mereka tunduk juga pada Gajah Mada. Akhirnya kita sudah sampai di ujung presentasi. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir.